The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEBUI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FED to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEBUI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEBUI. Be part of FEBUI for a better future. FEBUI, massive campus with great people and unique local food. Hadirin yang kami hormati, selamat siang, selamat datang di ujian promosi Dr. Saudara Apung Sumengkar
yang merupakan mahasiswa doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi sidang promosi Saudara Apung Sumengkar akan kami mulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon Doktor Saudara Apung Sumengkar, kami persilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan audionya karena ujian akan kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi ilmu manajemen kekhususan manajemen strategik pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Nahrawi untuk membuka ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Selasa 11 Januari 2022, sidang terbuka Profesi Doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon Doktor Saudara Apung Sumengkar, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Impact of Institutional Context and Dynamic Capabilities to Boost Indonesia SMEs International Business. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor, Profesor Reynold Kasali, PhD. Selamat siang. Co-promotor pertama, Dr. Setio Hari Wianto. Selamat siang. Co-promotor kedua, Dr. Lili Sudartio. Selamat siang. Tim penguji diketuai oleh Ibu Sari Wahyuni, PhD. Selamat siang. Yang anggotanya terdiri dari Ibu Avanti Fontana, PhD. Selamat siang, terima kasih. Bapak Dr. Muhammad Hamsal. Selamat siang. Ibu Riani Rahmawati, PhD. Selamat siang. Ada satu penguji yang tidak bisa hadir, Dr. Rizal Edi Halim. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Profesor Reynold Kasali, PhD, selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Saudara Ketua Sidang Profesor Nahrawi, Bapak Ibu anggota kopromotor dan Bapak Ibu para penguji dan saudara-saudara sekalian. Siang ini kita akan mendengarkan presentasi final putaran terakhir kepada Saudara Agung Sumengkar. Yang selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan secara singkat tentunya, tidak bertele-tele, yang menjelaskan tentang hasil disertasi saudara, temuan-temuan saudara, serta gambaran manfaat dari penelitian saudara. Saya kira ini adalah sebuah proses panjang yang hari ini adalah pada tahapan promosi, tahapan
presentasi final ya. Saudara dipersilakan melakukannya selama 15 menit. Kami persilakan. Saudara Apung sudah standby? Bisa dinyalakan audionya? Baik Pak, kami akan cek kembali. Sepertinya jaringan Pak Apung terputus. Ya, silakan Ya. Saudara Apung. Ya, makasih Prof. Reno. Mohon maaf tadi jaringan sedikit terputus. Ya, waktu saudara 15 menit. Kami persilakan. Ya, makasih, saya izin. Mohon maaf, saya baik. Maaf, ngecek saja apakah sudah terlihat presentasi saya? Oke, udah. Sudah. Baik, makasih. Selamat siang yang terhormat Prof. Renat Kasali dan juga Ketua Sidang Prof. Nahrawi. Izinkan saya hari ini mempresentasikan disertasi saya secara ringkas dengan judul Impact of Institutional Context and Dynamic Capabilities to Boost Indonesia's SME International Business. Saya mulai dari background dari penelitian. Ini memang ada beberapa key scholars yang percaya kalau internasionalisasi dapat mengenhance competitiveness dari UKM dan juga survival prospek mereka. Ini berdasarkan Zhu and Wu 2014 dan juga Lee et al. 2012. Dan other empirical studies also validated that internationalization will enhance SME revenue and accelerated business growth, reinforce innovation capability, dan boosted product measures. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin 2 detik, maaf. Baik. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Konteks dari research ini adalah memang kita tahu UKM adalah economic backbone dari banyak countries dan juga di-consider sebagai main economic growth engine. Tapi walaupun memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, banyak dari mereka terutama di Indonesia memiliki kesulitan untuk mendevelop their overseas business karena memang beberapa limitasi. Dan kita tadi seperti sudah disebutkan, internasionalisasi dilihat sebagai key success factor untuk UKM mengenhance competitiveness mereka. Bahkan banyak dari peneliti bilang kalau dengan melakukan internasionalisasi bisa membuat UKM mencapai exceptional business performance. Dan ini juga diperkuat oleh beberapa key scholars yang mengidentify kalau key factors yang mempengaruhi internasionalisasi dari UKM adalah top management, kemudian organisasinya sendiri, dan juga supporting environment-nya. Kemudian dari situ kami melihat gap yang ada di dunia research, ada 4 gap utama. Yang pertama memang masih limited research yang mencoba untuk mengeksplor fasilitasi antara organizational DC atau dynamic capabilities dengan individual levelnya. Dan bagaimana itu terkait dengan internationalization initiative, disampaikan oleh Mudalige et al. 2018. Kemudian juga ada riset yang terbatas tentang role dari dynamic capabilities dalam internationalization of companies, terutama dari emerging countries, especially di low-tech industry, disampaikan oleh Ketkar dan Arts 2013. Dan kedua terakhir adalah terkait dengan bagaimana institutional context atau situasi di luar dari UKM itu men-shape strategic choices dan capability dari firm dan juga entrepreneur. Berdasarkan research background, konteks, dan juga gap yang kami dapatkan, kami kemudian merumuskan pertanyaan utama adalah apakah impact antara institutional context atau external factors dan dynamic capabilities dilihat dari individual dan level organisasi terhadap proses internasionalisasi dari UKM dari Indonesia atau emerging countries kayak seperti Indonesia. Jadi ini adalah pertanyaan utama.
dengan 6 ada sub question yang kami kemudian detailkan. Dan dari sini research scope atau objektif kami adalah secara intinya memang kita ingin melihat apakah pengaruh dari eksternal atau institutional context yang terdiri dari regulasi, business norm, country culture dibandingkan dengan impact dari dynamic atau internal capabilities dari sisi organisasi dan juga dari sisi individualsnya atau owners terkait dengan international business performance yang dipetakan menjadi ada 2, financial performance dan juga non-financial performance. Kemudian kami melakukan literatur review yang cukup in-depth dengan menghasilkan framework seperti berikut, di mana fokusnya memang ada 4 variabel utama yaitu institutional context, dynamic capabilities, dan OSDC. OSDC adalah owner specific dynamic capabilities yang memang kami ingin mengetahui pengaruhnya ini terhadap performance dari UKM yang go international. Nah, ini adalah teori framework kami yang kemudian kalau saya jelaskan sedikit tentang key variables dari masing-masing variables kunci tersebut adalah kalau organization dynamic capabilities itu kami definisikan sebagai firm process atau proses di dalam organisasi yang memang menggunakan resources untuk mematch atau meng-create market change gitu ya. Jadi opportunity-nya dilihat dan kemudian atau diciptakan melalui capabilities bagaimana perusahaan mengatur internal flexibility-nya atau merekonfigurasi external parties atau memang kalau perlu meng-acquire new resources atau belajar dari network yang mereka punya. Ini adalah definisi dari organization dynamic capabilities. Selain itu juga kami melihat dari sisi owner atau individual dynamic capabilities. Secara definisi adalah memang kompetensi kunci dari business leaders yang ada di dalam perusahaan untuk mengkonstruk, mengkoordinasi, dan juga merekonfigur resources yang ada di dalam organisasi mereka. Nah, ini komponen utama dari owner dynamic capabilities adalah human capital itu sendiri, social capital yang dimiliki oleh business owner, dan juga entrepreneurial orientation atau cognitive skills yang mereka punyai. Dan yang ketiga, variabel kunci yang ketiga adalah struktur yang memang institutional context adalah struktur yang mengatur bagaimana memang suatu society melihat kognitif, regulasi, dan juga normatif aktivitas mereka yang bisa mendrive social behavior yang didefinisikan terdiri dari 3 yaitu regulasi, business norms, dan juga culture. Nah, kemudian kami merumuskan atau mengusulkan research model seperti berikut, di mana memang ada 6 hipotesis Bapak Ibu, yaitu adalah institutional context positively affect of owner specific dynamic capabilities. Institutional context juga positively affect firm atau organisasi dynamic capabilities. Dan ketiga, firm dynamic capabilities positively affect owner specific dynamic capabilities. Hipotesa keempat adalah memang institusi konteks juga mempengaruhi performance atau exporting performance dari UKM, kemudian juga organization dynamic capabilities. Kami juga hipotesakan meng-affect performance dari UKM juga. Dan yang terakhir adalah owner atau individual dynamic capabilities juga mempengaruhi performance dari SME atau UKM. Nah, kemudian kami lakukan research dengan metodologi sebagai berikut. Jadi memang unit analisa kami adalah UKM yaitu adalah perusahaan dengan revenue antara 300 sampai 2,5 miliar rupiah per tahun. Ini berdasarkan kategori dari Kementerian UKM. Mereka juga memproduce atau juga mendevelop produk atau layanan mereka sendiri, jadi bukan agen ya Bapak Ibu, jadi memang produsen, dan juga sudah mengekspor produk atau layanan mereka ke negara lain. Dan observation unit atau unit observasi yang kami analisa adalah top management team, baik itu founders atau pemilik atau pemegang saham, direktur ataupun business manager yang memang memiliki pengaruh terhadap key strategic decision of the company. Dengan populasinya kami fokus memang yang kami dapatkan responden terutama dari Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Ada sekitar 88 UKM sebagai sampel yang kami ambil. Ini dari sekitar 300 database UKM yang sudah mengekspor
di Jawa Barat dan Jawa Timur yang kami punya. Data collection methodnya melalui kuesioner, kita ada face validity melalui FGD dan juga in-depth interview dengan expert dan juga pemilik UKM, dan juga kami lakukan pretest dengan sekitar 20 responden, kita tes statistically, dan akhirnya kami lakukan post interview setelah kami menemukan statistic result untuk mengetahui secara detail apakah pengaruh atau penemuan yang kami dapatkan adalah benar atau tidak. Ini mungkin sedikit tentang statistik deskriptifnya. Memang kebanyakan business sectors dari teman-teman UKM yang sudah ekspor mayoritas ada di industri minuman dan makanan dan juga handicraft. Dan menariknya adalah memang kalau kami lihat banyak dari UKM yang melakukan international business, mereka baru saja melakukan ini kurang dari 5 tahun secara mayoritas. Dan ini memang mengkontribusi dari sisi revenue atau profitability itu di bawah 50% dari revenue mereka. Walaupun memang ada beberapa UKM gitu ya yang memang sudah lebih dari 90% atau mayoritas bisnis mereka itu dari ekspor atau international business. Nah, ini kemudian hasil dari structural model analysis yang kami dapatkan. Memang kalau kita lihat dari 6 hipotesa yang kami miliki, ada 5 hipotesa yang diterima, 1 hipotesa itu tidak terima atau tidak signifikan ya, yaitu adalah bagaimana institutional context ternyata secara statistik empirically proven tidak significantly mempengaruhi terbentuknya owner specific dynamic capabilities. Nah, seperti saya sebutkan tadi, memang dari 6 hipotesa, 1 hipotesa tidak diterima, namun yang lainnya kita bisa lihat institutional context memiliki pengaruh yang positif terhadap dynamic capabilities, organization dynamic capability juga memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap owner specific dynamic capabilities, IC mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap performance dari UKM yang ekspor. Begitupun organization dynamic capabilities pun mempengaruhi performance, dan owner specific dynamic capabilities atau individual dynamic capabilities juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performance. Ini adalah final research model kami. Jadi kalau dilihat memang kalau kami lihat dan kami melakukan path analysis Bapak Ibu untuk komponen-komponen yang mempengaruhi ekspor performance dari UKM di Indonesia berdasarkan uji statistik yang kami miliki itu ada tiga path ya. Pertama memang institutional context langsung mempengaruhi performance seperti dilihat di garis yang warna biru ini Bapak Ibu. Tapi juga ada path dari IC mempengaruhi dynamic capabilities organisasi, kemudian akhirnya DC mempengaruhi performance. Jadi memang ada indirect effect dari dynamic capabilities atau organization dynamic capabilities. Dan yang menarik adalah ada IC mempengaruhi DC dan juga mempengaruhi OSDC dan akhirnya mempengaruhi performance. Jadi ini ada 3 path yang kami lihat berdasarkan uji statistik yang akhirnya mempengaruhi performance dari exporting SME di Indonesia. Dan konklusi yang kami dapatkan memang institutional context, terutama key regulations gitu ya, seperti fiscal incentive untuk exporter, proven empirically sebagai key factors yang memang dapat memboost exporting performance dari Indonesia, UKM dari Indonesia seperti dan ini juga memvalidasi penelitian dari Wright et al. 2005 dan juga IC secara indirectly melalui organization dynamic capabilities juga berpengaruh terhadap organization dynamic capabilities bagaimana disebutkan atau diargu juga oleh Lee 2013. Dan seperti sudah disebutkan di poin pertama, memang IC bukan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap performance. Organizational dynamic capability, terutama kemampuan organisasi untuk mengatur resource internal secara fleksibel dan juga meng-acquire resources, itu proven empirically untuk mempengaruhi performance of exporting SME. Seperti ini juga divalidasi oleh penelitian Al-Ali dan TIS di 2014. Dan yang terakhir, yang sebenarnya cukup menarik memang, tidak seperti popular belief ya, di mana memang kalau kita tahu biasanya kalau UKM mungkin dianggap
ownernya sangat berpengaruh, apalagi dipengaruhi oleh institutional konteks di Indonesia, itu ternyata tidak terpengaruh secara signifikan untuk menginfluence dynamic capabilities dari owner itu sendiri. Yang memang ini juga ada satu penelitian ulang 2000 yang menyebutkan atau menemukan hal tersebut. Namun kita lihat ternyata the same variable which is owner specific dynamic capabilities memang proven untuk menginfluence international business performance dari UKM di Indonesia. Hal ini mungkin bisa kita simpulkan secara empiris ya, memang institutional konteks di Indonesia itu belum atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan individual dari pemilik UKM untuk melakukan ekspor atau international business. Jadi hanya mempengaruhi organizational DC secara empiris. Nah ini kemudian secara theoretical contribution-nya kita lihat memang studi ini contribute terhadap empirical research di strategic management karena memang bisa mendemonstrasikan impact dari institutional context, dynamic capabilities, both personal dan organizational terhadap performance of exporting SME. Sebagaimana memang disebutkan di adanya research gap Jones et al. Di 2011, jadi memang studi ini bisa menjawab gap tersebut. Dan juga kita bisa lihat studi ini mengkontribusi di government regulations dan juga di society cognitive level to the performance of exporting SME. Dan yang ketiga, memang empirical research dari owner specific dynamic capabilities itu memprovide teori berdasarkan quantitative research tentang bagaimana personal karakter seperti owner entrepreneur orientation dan juga social capital yang mereka miliki memang bisa jadi tidak terpengaruhi oleh institutional context bagaimana disebutkan oleh Uang 2000, tapi tetap owner specific dynamic capabilities ini berpengaruh terhadap exporting business SME business performance, terutama kalau memang itu lewat organization dynamic capabilities. Dan yang terakhir, studi ini juga memvalidasi positive effect dari IC institutional context terhadap dynamic capabilities dari personal dan organizational level, yang juga menjawab research gap yang disampaikan oleh Bunda Liga et al. Terutama di konteks dari emerging economies. Baik, secara manajerial kontribusinya memang mengsuggest kalau Indonesia, pemerintah Indonesia perlu mengintensifikasikan program yang bisa membantu business owner atau individu meningkatkan capabilities mereka, terutama untuk melakukan ekspor. Dan ini juga memvalidasi importance dari organization dynamic capabilities yang terdiri dari internal flexibility, external integration, resource acquisition, and learning network to business performance. Yang berarti memang sebagai misalnya sebagai pemilik atau owner dari UKM memang perlu mencari cara bagaimana mereka bisa mengincorporate kapabilitas yang mereka miliki itu ya, ke dalam organisasi mereka. Jadi tidak hanya kapabilitas individu, tapi mereka juga harus membangun kapabilitas organisasi, karena secara empiris terbukti justru organization DC ini itu yang lumayan yang berpengaruh terhadap performance dari exporting SME. Dan yang terakhir memang karena adanya comprehensive picture dari the whole process of bagaimana exporting performance itu di-influence tidak hanya dari owner specific dynamic capabilities, tapi juga adanya organization dynamic capabilities, itu mengimply kalau memang pemerintah dan juga pemilik UKM perlu bekerja bersama-sama untuk mendevelop pendekatan yang komprehensif untuk bisa memboost performance dari Indonesia SME exporting performance. Baik, mungkin itu saja dari saya, Profesor. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Calon doktor Saudara Apung Sumengkar. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan Ibu Sari Wahyuni PhD selaku Ketua Penguji menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang.
Saudara Promovendus ya, Mas Apung. Selamat, Anda sudah sampai pada last finish ya dari akhir disertasi Anda, dan Anda memilih topik yang sangat menarik sekali, bagaimana meningkatkan SME kita supaya naik kelas. Ini topik yang begitu seksi, everybody look at it, dan banyak sekali sebetulnya teman-teman yang lainnya juga melihat dari angle yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat bagaimana dahulu Jepang ya, nah itu kan banyak sekali SME Jepang yang go internasional itu karena exit strategi dari pemerintah Jepang. Jadi mereka memang benar-benar sangat pusing, nggak usah jauh-jauh, Jepang memang cukup bagus. Tapi even Thailand, saya masih ingat ketika saya tinggal di Belanda, semua makanan yang eksotis ya, mulai dari nangka, pete dan sebagainya itu datangnya dari Thailand, bukan dari Indonesia. Oke, nah saya kira Anda sudah melakukan berbagai macam studi eksplorasi, melihat bagaimana negara-negara tersebut bisa go internasional, dan kita tahu juga bagaimana Cina, SME Cina telah go internasional demikian pesatnya ya, hingga benar-benar merajai pasaran dunia. Mungkin Anda bisa menjadi lebih spesifik karena tadi disebutin bahwa institutional context ya kan, nah itu tidak mempengaruhi OECD tapi bisa langsung ke performance. Oke, logikanya bagaimana, ini satu hal. Kemudian mungkin bisa lebih spesifik, intervensi apa yang pemerintah harus lakukan, melihat kalau kita compare dengan negara-negara yang lainnya, mereka bisa begitu cepat. Jadi tadi dari penjelasan saudara kan masih sangat generalis ya. Saya lihat banyak sekali para pemain SME yang hadir di sini. Mungkin Anda bisa lebih spesifik apa yang harus dilakukan dengan pemerintah supaya kita bisa lebih go internasional. Terima kasih Pak Apung. Oh ya, satu hal mungkin bisa dijelaskan. Yang lemah di Indonesia itu apanya ya? Kan bisa kelihatan tuh dari loading factor-nya. Terima kasih. Baik. Makasih. Yang terhormat Ibu Sari Wahyuni PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Jadi kalau saya tangkap memang Ibu menanyakan kira-kira secara spesifik apa hal konkret apa yang bisa kita lakukan atau pemerintah bisa lakukan untuk memang benar-benar membantu para individu atau owners dari SME business owner untuk bisa meningkatkan kapabilitas mereka untuk go ekspor gitu ya, mungkin ya kalau saya boleh. Ya, makasih Bu. Jadi memang kalau kita bicara dari sisi teori dulu Bu, memang secara teori Landau 2016 memiliki argumen kalau memang IC itu specifically modal yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Kedua adalah capital atau network yang business owner miliki ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah bagaimana entrepreneur orientation atau cognitive skills yang mereka miliki. Jadi kalau secara gamblang gitu mungkin kalau misalnya saya sebagai business owner gitu ya, dengan adanya specific dynamic capabilities ini saya memiliki pengalaman which is human capital, pengalaman kerja atau kebisaan untuk memanfaatkan saya sendiri sebagai skills, social capital memanfaatkan teman-teman atau network yang saya miliki, dan yang ketiga adalah pemikiran saya bagaimana saya bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, penelitian saya menemukan memang penelitian kami menemukan kalau di Indonesia ini memang belum secara empiris terbukti belum berpengaruh terhadap bagaimana individual business owner ini merekonstruk resource-nya terdiri dari 3 aspek tersebut. Dan tadi seperti sudah mungkin saya sempat info juga ke pertanyaan sebelumnya, memang banyak program-program pemerintah untuk mendorong ekspor itu masih berfokus bagaimana meningkatkan kapabilitas organisasi, tapi belum kapabilitas individunya.
Dan memang banyak contoh kasus, dan saya juga sempat diskusi dengan beberapa expert, kalau cara termudah untuk meningkatkan scale dari UKM adalah dengan memperbaiki pemiliknya. Karena kan UKM kan relatif kecil, gitu ya. Nah, contohnya memang seperti misalnya untuk teman-teman kita misalnya yang bekerja di luar negeri, gitu ya. Ada beberapa pemerintah seperti pemerintah di China yang mereka specifically karena memang misalnya ada diaspora di luar negeri yang sudah memiliki human capital atau social capital untuk membangun industri tertentu, atau memang dia memiliki skills dan kapabilitas tertentu, itu diminta pulang oleh pemerintahnya khusus untuk mengembangkan klaster atau industri yang memang dipandang perlu untuk mereka bisa bersaing secara internasional. Seperti kita tahu, kembalinya beberapa talent dari China, itu memang dilakukan specifically oleh pemerintah untuk membangun industri-industri tertentu yang mulainya dari UKM, tapi nanti bisa naik kelas menjadi industri besar. Nah, inisiatif-inisiatif ini belum dilakukan secara sistematis di Indonesia, sehingga memang masih ada kekurangan dan ini juga tervalidasi oleh penelitian empiris dari kami. Kira-kira apakah sudah menjawab Bu Avanti atau ada tanggapan? Mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Vendus. Apakah ini ada kaitannya dengan konteks responden yang diteliti? Ya, Bro. Ya, Prof. Vendus, Saudara Apung, apakah ini ada kaitannya dengan konteks yang diteliti bahwa mereka rata-rata itu di bawah 5 tahun ya? Iya, secara mayoritas memang di bawah 5 tahun melakukan ekspornya. Jadi ya memang mungkin bisa jadi terpengaruh dari itu, tapi sebenarnya memang belum tentu ada korelasi juga Bu Avanti, karena memang karena itu kan adalah usia dari perusahaan. Kebetulan OSDC adalah pemiliknya. Jadi bisa jadi sebenarnya dia sudah memiliki pengalaman 20 tahun gitu ya, tapi baru mendirikan usaha selama 5 tahun misalnya. Itu bisa terjadi. Ya, baik Prof. Vendus, bagian terakhir menanggapi jawaban yang disampaikan. Ya, baik. Saya kira ini penting untuk diperdalam lagi pemahaman atau pemaknaan dari temuan penting ini, karena bisa jadi atau jangan-jangan ini karena pemimpin atau pemilik UKM tersebut belum cukup atau baru sedikit memanfaatkan peluang yang ada yang ditawarkan oleh lingkungan eksternalnya. Begitu. Pada saat yang sama, mereka bisa mempengaruhi kinerja UKM secara positif ya. Tetapi mengapa pengaruh dari eksternal itu tidak kelihatan atau tidak signifikan gitu? Apakah ini ada kaitannya dengan mereka masih bersifat lokal, walaupun bisnisnya internasional, tapi masih local minded dari sisi pola pikir? Nah, ini Prof. Vendus, tolong perhatikan lagi konteks dan fondasi mikro dari kapabilitas dinamis, di mana kapabilitas dinamis menjadi instrumen untuk membangun keunggulan daya saing, dalam hal ini UKM, tetapi memang ada konteks besar yang perlu hadir, yaitu konteks bahwa bisnis atau lingkungan ekosistemnya itu semakin terbuka. Nah, kalau hubungannya kelihatan di situ tidak signifikan, berarti di sini sebetulnya ada kesenjangan yang harus dijembatani sehingga keunggulan daya saingnya atau kinerjanya bisa berkelanjutan. Mencatat respondennya baru di bawah 5 tahun ya. Kurang lebih aktif, berarti belum masuk jangka panjang ya, masih jangka pendek menengah. Nah, terakhir ini tadi saya bilang 2 kali ya, terakhir ini yang terakhir sesungguhan ya. Ya, bagaimana membangun atau memungkinkan jembatan antara konteks kelembagaan dan kapabilitas dinamis pemilik atau pemimpin. Yang mana saya melihat sebetulnya kapabilitas dinamis pemimpin ini berpengaruh ke organisasi.
ke kapabilitas dinamis organisasi. Dan menarik di hipotesis 3 Promovendus itu sebaliknya yang dilihat. Iya. Organisasi mempengaruhi pemilik. Sementara ada satu sisi yang sangat signifikan bisa mempengaruhi kinerja, yaitu pemilik pemimpin mempengaruhi kapabilitas dinamis organisasi. Tetapi kenyataannya di dalam temuan ini dia tidak signifikan. Nah, coba jelaskan singkat bagaimana membangunnya agar ada keterkaitan atau integrasi. Ya. Terima kasih. Mungkin terima kasih yang terhormat Ibu Avanti Purwakana PhD. Izinkan saya menjawab. Terima kasih sekali lagi atas inputnya yang berharga. Saya pikir saya akan coba lebih detail tadi input dari Ibu Avanti untuk poin yang pertama. Nah, untuk poin yang terakhir mungkin kalau saya boleh sampaikan, memang ada beberapa teori yang menyebutkan kalau DC mempengaruhi OSDC, gitu ya. Tapi juga ada beberapa teori yang menyebutkan OSDC adalah yang mempengaruhi DC. Dan kebetulan memang kami kami mengambil kami mensupport argumen dari OSDC, memang mensupport DC berdasarkan memang beberapa penelitian yang kami pelajari, seperti contohnya modal Liga et al. 2018. Nah, tapi memang saya setuju ini perlu kita teliti lebih lanjut, Bu Avanti, bagaimana kita bisa melihat apakah memang secara empiris apakah OSDC lebih besar pengaruhnya terhadap DC atau kebalikannya gitu. Dan mungkin mohon maaf ini limitasi dari penelitian kami, berdasarkan hasil empiris yang kami miliki memang saat ini kami lihat secara empiris DC lah yang mempengaruhi OSDC. Tapi poinnya taken Bu Avanti, untuk kedepannya kami akan coba teliti lebih lanjut. Terima kasih. Baik, saya persilakan penguji berikutnya, Bapak Dr. Muhammad Hamsal, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Mohon silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Nahrawi. Saudara Promovendus, Pak Apung Sumengkat, pertama-tama selamat ya, sudah mencapai tahap ini. Makasih. Saya ada 2 pertanyaan, mohon dijawab dengan singkat ya. Ya. Yang pertama spesifik, yang kedua bicara secara umum ya, terkait dengan aspek strategik ya. Yang pertama, tadi disampaikan di paparan bahwa dynamic capability itu signifikan berpengaruh terhadap business performance ya. Ya. Ya, saya ingin menggali lebih jauh ya, kapabilitas seperti apa ya. Spesifik ya, kapabilitas seperti apa yang perlu dikembangkan, dibangun agar UKM kita itu bisa naik kelas gitu. Baik. Ya, silakan dijawab dulu. Ya, jadi ada dua Pak Hamsal, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Jadi memang ada 2. Yang pertama adalah bagaimana secara internal para pengusaha UKM kita bisa mengatur internal resources mereka. Jadi ini adalah poin yang kami temukan berdasarkan hasil empiris. Contohnya jika memang contohnya tadi yang saya bilang ya, tambak udang tadi. Di China itu besar sekali kebutuhan untuk udang, tapi memang ada quality atau ada batas tertentu yang mereka sudah tetapkan supaya kita bisa mengekspor ke sana. Nah, di Indonesia banyak sekali pengusaha UKM yang belum bisa mengatur resources internal mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau specific quality level yang diperlukan oleh teman-teman buyer di China ataupun di Eropa. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu ditingkatkan di kita, bagaimana memang kalau ada peluang bagaimana pengusaha UKM bagaimana pengusaha UKM bisa mengkonstruk internal resources mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan, tadi mungkin tidak perlu internalnya dia yang berubah, tapi dia bisa memanfaatkan networknya dia untuk bisa memenuhi kualitas yang diinginkan oleh buyer dari China tersebut. Mungkin dia bisa bekerja sama dengan pengusaha tambak lain, atau mungkin dia bisa belajar dengan universitas atau lembaga research gitu ya, agar dia bisa memenuhi kualitas yang diinginkan. Nah, kedua kemampuan ini berdasarkan hasil empiris yang kami lihat masih kurang.
di pengusaha kita, Pak. Baik, Mudah-mudahan. itu mungkin bisa dibahas, ditambahkan di analisis ya. Ya. Baik, yang kedua, pertanyaan terkait dengan aspek kebijakan ini ya. Kita ketahui bahwa pendekatan internasionalisasi itu misalnya kita melihat dalam level negara ya. Singapura itu kan memang mengandalkan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ya, pendekatan internasionalisasi di Singapura. Korea dengan cable dan ini ya, powerhouse. Kemudian China, Tiongkok itu kita lihat bisa juga UKM-nya yang diberdayakan, bisa juga BUMN-nya. Di Indonesia itu banyak sekali BUMN China masuk jadi perbankan, di oil and gas dan segala macam ya. Nah, Taiwan dengan UKM-nya. Dalam konteks dari hasil penelitian saudara, pendekatan internasionalisasi secara makro ya, secara nasional itu seperti apa yang disarankan? Apakah mengikuti benchmark dengan negara-negara yang saya sebutkan atau memang berbeda atau gabungan atau seperti apa? Ya. Saya ingin jawaban yang secara singkat ya dan strategi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau melihat situasi saat ini, Pak Hamsal, memang masih lebih banyak BUMN yang berperan besar terhadap internasionalisasi bisnis dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau melihat situasi saat ini, contohnya seperti Semen Indonesia dan beberapa perusahaan lain ya, yang memang kita lihat sudah ada di pasar internasional, seperti contohnya Kalbe Farma sendiri atau Indofood. Nah, tapi kalau kita lihat secara kontribusi kontribusi UKM terhadap ekonomi di Indonesia, sebenarnya peran UKM itu lebih besar. Jadi memang ini perlu pekerjaan atau PR besar buat kita ya, bagaimana UKM bisa berperan lebih besar untuk go internasional, karena seperti tadi hasil empiris dan juga banyak penelitian dari beberapa key scholars menyebutkan justru dengan kita mempush UKM go ekspor, itu mereka bisa meningkatkan competitiveness dari mereka sendiri, atau tadi yang disebut oleh Bu Sari adalah naik kelas. Nah, memang saya tahu jawaban saya ini mungkin kurang spesifik atau kurang solutif, tapi mungkin sebagai ininya kita masih punya PR besar karena saat ini masih BUMN yang berperan, tapi ke depannya given kontribusi dari UKM terhadap ekonomi kita, sebenarnya harusnya adalah UKM yang berperan secara besar terhadap ekspor kita dari Indonesia. Itu adalah mungkin PR yang harus kita selesaikan bersama-sama sebagai praktisi dan juga akademisi bisnis. Ya, mungkin usulan saja, mungkin bisa diulas di bab analisis ya pengalaman Taiwan itu kan. Taiwan itu kan nggak ada multinasional, tidak ada juga BUMN, tapi UKM-nya itu kuat dan itu mengglobal. Itu mungkin bisa dijadikan benchmark atau pembahasan juga ya. Ya, sebagai masukan saja. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan ke Prof. Narawai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamsal. Saya persilakan penguji berikutnya, Ibu Riani Rahmawati, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atas tangannya. Silakan, Bu Riani. Baik, terima kasih Prof. Nahrawi, Ketua Sidang. Pak Apung, selamat sudah sampai di tahap ini ya Pak. Cukup panjang perjalanannya, semoga dinikmati kemarin-kemarin ya Pak ya. Iya. Ada dua pertanyaan Bapak. Yang pertama saya masih ingin melanjutkan concern dari Bu Avanti, karena ini juga menjadi big question ya. OSDC ini kan memang tidak dipengaruhi oleh IC ya, institutional konteks ya, isinya ya. Tapi kemudian kalau kita lihat panah ke kanannya dia ini semua signifikan gitu ya Pak Apung ya. Nah ini jadi satu hal yang bahwa OSDC ini kan sesuatu yang penting, super penting bahkan ya. Tapi dia nggak dibentuk oleh IC yang terdiri dari 3 dimensi. Yang kalau saya lihat ternyata yang paling lemah itu adalah government regulation ya. Dan yang paling tinggi itu apa tadi, cultural kognitif kalau nggak salah kognitif ya tentang itu ya. Nah pertanyaan saya adalah, jadi sebenarnya OSDC ini kalau dari literatur selain IC ini apa sih yang mungkin mempengaruhi ya dalam konteks SMEs ya dan kemudian apakah mungkin juga ya karena kontekstualnya di sini karena SLF yang paling lemah adalah government, ternyata mungkin OSDC para pelaku atau pimpinan SME di Indonesia ini memang masih sangat bergantung kepada government gitu ya, sehingga baru bisa kebentuk OSDC-nya. Apakah memang demikian gitu?
Sehingga juga Pak Apung menyampaikan sarannya begitu. Padahal kalau sarannya begitu sebenarnya itu nggak signifikan juga kalau di penelitian Bapak gitu ya. Tapi apakah ini terkait ya secara kontekstual, nanti mohon dijelaskan. Itu yang pertama, Pak. Langsung aja yang kedua biar nanti bisa langsung dijawab. Teknologi, Pak, ini kan memang kayaknya saya nggak ngelihat ada unsur ya teknologi, mungkin karena pasti setiap penelitian punya batasan-batasan ya. Tapi kalau sekarang kita bicara dunia yang udah tidak ada batasan ya, bicara internationalization, kayaknya nggak mungkin kita nggak melibatkan unsur teknologi di situ. Nah ini kalau Bapak misalnya ada yang bertanya, terutama dari sisi akademisi ya, akademik sih sebenarnya teknologi ini nanti masuknya di mana gitu ya Pak ya, sehingga kemudian pada ujungnya performance, internationalization performance dari SME sini juga bisa akselerasi begitu Pak Apung. Silakan Bapak, dua itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Ini memang pertama mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama soal kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya OSDC sehingga mereka bisa secara signifikan mempengaruhi ekspor performance. Jadi berdasarkan memang tadi Adner Elfat 2003 dan Mudaliga et al 2018, tiga komponen tersebut adalah, yang pertama mungkin saya sebutkan adalah human capital. Human capital ini itu dipengaruhi adalah bagaimana pemilik bisnis itu memiliki pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan dia, atau dia pernah bekerja di luar negeri, Bu Riani. Jadi itu adalah hal-hal yang mempengaruhi human capitalnya dia. Nah, yang kedua adalah dari sisi social capital. Social capital ini berdasarkan teori memang komponennya adalah temannya dia atau keluarga even, atau mungkin bisnis network yang dia dapatkan sebelum dia melakukan bisnis atau pada saat dia melakukan bisnis. Ini adalah komponen kedua. Dan yang ketiga tadi adalah entrepreneur orientation. Bagaimana dia memang bisa melihat opportunity yang signifikan bisa mempengaruhi bisnisnya dia secara menguntungkan. Nah, kalau kita lihat memang dari tiga komponen tersebut, komponen pertama dan komponen kedua, itu least likely memang bisa dipengaruhi oleh regulasi. Memang kalau misalnya contohnya saya gitu ya, misalnya saya ambil contoh saya pernah bekerja let's say di Belanda, kemudian saya juga punya pengalaman bekerja di luar negeri, itu memang tidak dipengaruhi sama sekali oleh government regulations. Memang itu tidak dipengaruhi oleh government regulation, dan itu memang keinginan atau memang pendatar belikan pendidikan saya sendiri yang memang mempengaruhi sehingga saya bisa memiliki capital tersebut. Gitu. Begitupun dengan social capital. Social capital yang bagaimana saya berteman, bagaimana saya kemudian mendapatkan pelajaran atau network dari bisnis yang saya lakukan atau pekerjaan yang saya lakukan, itu jarang sekali dipengaruhi oleh memang regulasi, atau mungkin dipengaruhi oleh culture ya atau norm, tapi kalau secara regulasi seperti tadi sudah kita sebutkan memang tidak terpengaruh. Nah, yang ketiga mungkin yang memang bisa dipengaruhi bagaimana kapabilitas dan skills-nya dia. Kalau misalnya ada program pembelajaran dari government atau memang ada insentif untuk mempelajari teknologi baru, itu baru bisa dipengaruhi oleh regulasi. Nah, mungkin ini kalau kita lihat dari teori dan juga tervalidasi oleh penelitian empiris yang saya lakukan, menjelaskan bagaimana memang OSDC ini tidak dipengaruhi oleh institutional context. Mungkin itu jawaban dari yang pertama. Yang kedua soal teknologi, terima kasih. Ini juga input yang sangat bagus, dan hal teknologi ini sebenarnya bisa kita masukkan di organization dynamic capability, karena memang secara komponen ada 4, dan salah satunya adalah bagaimana bisa acquire new resources, atau bisa kita kalkulasikan sebagai teknologi, Bu, atau memang bagaimana perusahaan atau organisasi bisa mempelajari hal baru atau learning ability-nya mereka. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Bu Riani. Baik, terima kasih Pak Apung. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Nahrawi. Ya, terima kasih. Saya persilakan co-promotor pertama, Bapak Dr. Setia Hari Wianto, untuk menyampaikan tanggapan dan sangat. Silakan. Pak Setio, maaf masih mute, Pak. Mohon maaf. Suaranya, ya. Iya. Terima kasih Prof. Nahrawi. Pak Apung, pertama-tama selamatlah sudah sampai sini meskipun tertatih-tatih. Meskipun lama. Tapi oke lah. Oke.
Coba modelnya Pak Apung, modelnya. Tadi kan fokusnya kelihatannya apa itu ke OSDC semua ya. Ya baik Pak. Lihat modelnya Pak. Ya, ini. Ya, tapi kalau Bapak perhatikan ya, sebenarnya kalau yang sebenarnya salah satu variabel yang penting itu yang semua lewat situ, itu yang di DC ya. Itu organisasional ya kalau nggak salah ya. Coba Bapak perhatikan itu semua jalur kan lewat situ. Nah ini gimana nih kalau dari sini tuh, apa kedudukan di sini lebih rendah dari apa itu OSDC atau bagaimana menurut Pak Apung gitu? Apakah sebaiknya kita fokuskan di organization dynamic capability ya karena semua jalur lewat situ paling enggak kan? Ya. Yang dulunya OSDC dari IC kan tidak signifikan, tapi kalau lewat dari situ ada signifikan Pak dan itu pun yang kemana ke pair-nya itu juga signifikan itu. Ya, baik. Itu gimana menurut Pak Apung? Ya, baik. Makasih yang terhormat Pak Setio Harwiyanto. Saya izinkan saya menjawab. Jadi memang kalau kita lihat dari diagram atau model yang kita punya ini bisa dilihat kalau kita lihat dari sisi numbers-nya gitu ya Pak. Memang dynamic capabilities impact-nya ke performance itu lebih kecil dibandingkan dengan OSDC. Jadi ini 0,31 koefisiennya ini 0,29. Nggak beda jauh, tapi mungkin masih kita bisa bilang OSDC sedikit lebih signifikan. Jadi memang kalau kita levelkan mungkin tadi mungkin menjawab pertanyaan Bapak sedikit lebih signifikan OSDC. Cuman yang menarik Pak memang adalah kita lihat dari bagaimana dynamic capabilities itu angka koefisien itu sangat tinggi terhadap OSDC. Dan ini memang juga kita lihat bagaimana IC sangat tinggi di Indonesia ya Pak terhadap UKM kita. Secara numbers itu memang sangat tinggi koefisien terhadap DC. IC mempengaruhi DC. Jadi dan kalau kita lihat memang dibandingkan dengan OSDC, impact dari institutional context itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan OSDC. Nah, menjawab pertanyaan Bapak, kalau kita mau dudukan gitu ya Pak, mungkin dudukan antara organization dynamic capabilities dan OSDC bisa dibilang mungkin sedikit lebih tinggi organization dynamic capability. Yang kalau kita jelaskan secara secara praktis gitu ya, memang pastinya kalau kita punya lebih banyak orang melakukan hal yang sama, pastinya impact-nya akan lebih besar daripada si OSDC. Dan ini juga bisa terlihat bagaimana memang di sini secara tinggi mempengaruhi si OSDC. Nah, cuma kalau kita lihat sekali lagi Pak, sebenarnya tidak hanya dynamic capabilities yang kami lihat itu signifikan gitu ya, tapi juga bagaimana IC, which is tadi government regulations, kemudian business norms dan juga culture, itu juga membentuk significantly DC. Gitu. Dan ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada OSDC. Nah, sebagai kesimpulannya mungkin yang tadi saya sebutkan di konklusi saya juga, memang selain dynamic capabilities both di personal dan organizational, yang tadi saya sudah sebutkan memang mungkin sedikit lebih tinggi levelnya OSDC gitu ya, tapi institutional context itu harus kita mainkan bersama-sama dengan dengan kemampuan UKM untuk merekonstruksi dirinya sendiri, karena mau tidak mau, given is a very small organization, yang mereka bisa lakukan ini tidak terlalu banyak. Nah, kalau disupport dengan konteks atau regulasi dari government, itu impact-nya akan lebih jauh yang untuk mempengaruhi performance si UKM yang go ekspor tadi. Mungkin apakah menjawab? Baik, ya paling tidak mungkin ada analisis lah. Kalau dari IC itu ya, IC ke pair itu hubungannya kan itu ada yang direct ya. IC ke pair, tapi ada yang indirect ya. Indirect kan ya itu bisa di ini nggak bisa di analisis nggak? Saya kira tolong ditambahkan aja. Oh, ternyata yang direct sama indirect itu tidak beda jauh, tidak besaran tidak berbeda jauh lah. Berarti yang indirectnya pun perlu diperhatikan gitu loh. Kan ini yang indirectnya kan banyak itu yang dari IC, DC langsung kemana pair, tapi ada juga IC, DC
OSDC, kemudian ke PR ya. Itu kan paling tidak banyak itu ya. Meskipun umumnya akan kalau dikalikan akan kecil ya, tapi paling tidak coba dianalisis gitu seberapa apa itu, seberapa beda gitu. Ya, paling tidak akhirnya Anda bisa dapat paling tidak total efeknya dari IC ke PR itu bagaimana gitu. Jadi itu untuk tambahan analisis lah. Seperti itu. Ya, gitu. Baik. Ya. Baik. Oke. Terima kasih atas inputnya. Ya. Kami akan tambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Saya persilakan co-promotor yang kedua, Ibu Dr. Lili Sudartio, untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Prof. Nawawi atas kesempatannya. Saudara Apung, coba kembali lagi ke model tadi ya, ke model tadi. Baik, boleh. Ya. Oke. Nah, di sini justru menariknya Saudara Apung ya, justru di sini harusnya punya keberanian bahwa kita harus bisa memilah-milah hasil dari penelitian yang sudah saudara kerjakan seperti ini. IC tidak mempengaruhi OSDC. Di sini kita bisa katakan bahwa kita lihat pada beberapa indikator di situ adalah governance ya dan lain norm dan learning kognitif atau culture kognitifnya itu tidak mempengaruhi atau tidak signifikan sama sekali untuk pembentukan OSDC. Nah, menarik di sini jadi Anda tidak perlu gugup untuk melakukan untuk mengulik di situ, tetapi kita bisa lihat bahwa IC ini toh berperan ya terutama ke dalam DC tadi. Jadi di sini justru harus lebih dilihat bahwa IC itu sangat berperan untuk dynamic capabilities-nya ya. Jadi beberapa kapabilitas dari mereka dibandingkan untuk mempengaruhi dari owner sendiri. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang harus diangkat. Jadi tampaknya owner itu lebih bisa bermain atau membaca opportunity dan lain sebagainya sifatnya secara individual, sementara dari IC tadi lebih memainkan untuk mengembangkan kapabilitas dari UMKM sendiri. Apakah begitu yang bisa kita jelaskan, Saudara Apung? Coba lebih dieksplor lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili atas sarannya. Ya, jadi memang kalau kita lihat di sini seperti tadi sudah disebutkan oleh Bu Lili, memang kita lihat di sini IC itu pengaruhnya sangat tinggi ke DC karena memang banyak program di Indonesia ini banyak berfokus terhadap kemampuan organisasi. Jadi banyak pelatihan-pelatihan memang menargetkan bagaimana organisasi itu memiliki misalnya sertifikat untuk mengekspor atau mungkin memiliki insentif yang memang bagaimana mereka bisa mendapatkan insentif pajak gitu ya. Dan memang fokusnya ke organisasi. Tapi memang tadi program-program di Indonesia itu masih sedikit sekali yang mempengaruhi OSDC. Ya tadi seperti saya contohkan, belum ada program yang spesifik, misalnya ada diaspora dari luar di US atau Eropa gitu ya, sudah memiliki learning capital atau human capital untuk balik ke Indonesia, kemudian kita bantu untuk mereka mendevelop suatu cluster industri yang nantinya akan bermanfaat ke depannya. Nah ini mungkin makasih Bu Lili atas sugestinya untuk saya lebih berani. Nah ini yang mungkin kita perlu highlight ke pemerintah kita, bagaimana kita justru mendorong supaya IC di Indonesia itu bisa lebih mempengaruhi OSDC. Terutama karena memang kalau kita lihat impact directnya OSDC terhadap performance itu juga tidak kalah jauh dibandingkan dengan impact-nya DC terhadap TER kalau secara direct gitu ya. Meaning memang ada di Indonesia pengusaha-pengusaha UMKM yang dia tidak mendapatkan dia mendapatkan dukungan dari sisi regulasi, dia juga tetap bisa sukses berbisnis secara internasional. Kalau misalnya dengan tidak adanya dukungan saja bisa seperti itu, bayangkan kalau misalnya adanya dukungan. Mungkin begitu Bu Lili, ya. Kalau boleh. Ini. Tambahan sedikit nanti, Saudara Apung, mungkin harus dicek lagi apakah regulasi dan lain sebagainya yang dari bentuk IC ini ya kurang pas ya dalam penyampaian atau sosialisasi kepada OSDC-nya ya. Ini jadi menarik. Tampaknya nanti semua
program-program pemerintah itu yang dalam tulisan Anda itu kan bisa lebih banyak masuk untuk ngedevelop DC-nya, tetapi untuk ownernya kelihatannya masih kurang. Nah, ini penanganannya mungkin bentuk atau macamnya yang harus diperhatikan ya. Karena apa? Karena secara variabel sendiri, IC sendiri itu bukannya tidak ini ya. IC sendiri punya jalur yang bisa mempengaruhi juga terhadap performance ya. Jadi ini mungkin harus ditambah lagi kualitatif, sedikit ditanyakan kenapa OSDC-nya itu jadi kurang pas gitu loh ya, kira-kira itu. Terima kasih Prof. Nahwi. Terima kasih Bu Riri. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami diskos untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan room sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang secara online. Dan acara selanjutnya yaitu pengukuhan calon doktor, sambutan promotor, sambutan dari Bapak Apung Sumengkar, sesi foto bersama secara virtual, dan ucapan selamat dari dosen dan tamu undangan. Kami persilakan Bapak Ibu tim penguji untuk masuk ke breakout room. Terima kasih. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as
With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEBUI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FED to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEBUI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEBUI. Be part of FEBUI for a better future. FEBUI, massive campus with great people and unique local food. Hadirin yang kami hormati, sidang promosi doktor akan segera kami mulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon dokter Saudara Apung Sumengkar, kami persilakan masuk ruang sidang dan harap mengaktifkan video kamera serta audionya. Kami persilakan Prof. Narawi untuk membuka sidang berikutnya. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor Saudara Apung Sumengkar, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketahui oleh Bapak Profesor Reynold Kasali, PhD, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara. Dan Ketua Program Studi telah pula melaporkan hasil ujian Profesor Riset, hasil research, dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi ilmu manajemen kekhususan manajemen strategik dengan judisium memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Apung Sumengkar atas gelar yang saudara peroleh. Selamat ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Narawi. Terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga tim. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Reynold Kasali, PhD, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Saudara Ketua Sidang, Saudara Apung dan keluarga yang saya cintai. Pertama saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara untuk menyelesaikan ya, studi saudara di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ya. Dan sebuah perjalanan panjang karena saudara juga adalah seorang profesional. Kami ketika menerima saudara Apung di program doktoral ini melihat saudara mempunyai track record yang baik di dalam praktek manajemen dan bisnis sebagai konsultan di Deloitte dan pada waktu kuliah masih aktif di Deloitte. Lalu kemudian saudara
ketika menyelesaikan tahapan proposal, kami sebetulnya berharap saudara bisa lebih cepat, tapi ternyata saudara kebetulan mempunyai pilihan yang juga sama-sama enak, yaitu bekerja di McKinsey. Kita semua tahu siapapun yang bekerja di McKinsey pasti tidak bisa pulang sore hari. Ya. Saudara melakukan pengumpulan data, membuat diagram dan lain sebagainya, dan dengan jaringan internasional tentunya, which is good untuk karir saudara, untuk pembentukan jaringan, pengalaman, pemahaman, ya saya kira itu baik. Tapi di lain pihak tentu kemudian selama dalam progres kami melihat memang ada kesulitan-kesulitan ya. Persoalannya adalah time. Ya, jadi hasil tidak bisa dicapai dengan baik kalau tidak tersedia yang disebut komoditi dalam teorinya Gary Becker, yaitu adalah time. Kalau kita tidak punya waktu yang cukup, kita tidak punya pengendapan dan akhirnya tidak bisa memproses dengan baik. Ini adalah kendala-kendala yang berlangsung selama penelitian dan setelah itu saudara Apung menghilang. Ini kami mesti minta bantuan Kopassus saat itu ya untuk mencari di mana saudara Apung berada. Tidak ada kabar beritanya dan biasanya kalau sudah mepet tiba-tiba muncul kembali. Ini surprise ini Apung ini ya. Bedanya dengan para pembimbing dan penguji, saya melihat kalau Ibu Lili rambutnya tambah panjang ya. Selama pandemi Ibu Lili rambutnya tambah panjang. Kalau Ibu Riani saya tidak tahu, tetapi yang saya lihat saudara Apung itu jenggotnya yang tambah panjang ya. Jadi pasti ada yang berubah. Kalau Pak Hamsal lain, malah berkurang semua dia ya. Tapi dia makin sehat ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara Apung memiliki ketertarikan pada small and medium enterprise ya. Kemudian melakukan penelitian, kajian dan melihat pada international konteks dampaknya dan bagaimana kemudian UKM kita bisa menembus pasar global. Melakukan kajian-kajian sebelum pandemi tetapi menghilang ketika kembali lagi konteks sudah berubah. Padahal yang diteliti juga terkait dengan international konteks. Konteks kekinian harus dibongkar kembali karena muncul teknologi yang sudah berdampak sangat luas dan kemudian ada proses di dalam pandemi yang ternyata sudah berbeda dengan saudara ketika saudara melihat sebelum-sebelumnya. Ini adalah sebuah persoalan dinamika yang tentu harus dihadapi oleh setiap scholar. Apalagi ketika kita melihat ternyata acuan konsep dan acuan teori pun berubah. Karena konteks mengalami kemajuan terus-menerus dengan aktor-aktor yang semua saling terhubung menjadi bagian dalam sebuah hub jaringan, dalam hub firms ya, saling keterkaitan satu sama lain. Ini mengakibatkan para promotor dan kopromotor mengalami kehilangan kepercayaan sesungguhnya pada waktu itu karena membongkarnya membutuhkan waktu yang panjang sementara saudara Apung datang last minute. Jadi saudara Apung akhirnya kami beri surat cinta ya. Ketika dipanggil kami berikan surat cinta dan biasanya kalau surat cinta dikirim kemudian muncullah Apung ini. Ya, dan surat cinta itu sesungguhnya adalah sebuah teguran di mana saya sempat memberitahu kepada program studi kalau tidak muncul lagi saya tidak bersedia untuk membimbing saudara gitu ya. Ternyata ampuh ya. Ternyata drama itu ampuh dan berhasil membuat saudara Apung berjanji akan mengambil cuti dari pekerjaan dan kemudian fokus dalam penelitian ini. Dan saya juga surprise dalam waktu yang singkat saudara Apung bisa menyelesaikan itu semua. Walaupun sesungguhnya penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar karena ada hubungan-hubungan yang tampak masih lemah dan bisa dikaji lebih jauh. Tadi saya lihat beberapa anggota penguji telah mencoba untuk mencari tahu mungkin nggak karena variabel ini, mungkin nggak karena hal-hal seperti ini. Nah kemungkinan-kemungkinan itu adalah sebuah proses pembelajaran yang harus kita gali ke depan, yang harus menjadi bagian dari pembentukan seorang scholar yang tentu saja akan menghasilkan temuan-temuan baru dalam dunia yang penuh dengan perubahan seperti ini. Ya. Nah, kami berharap saudara Apung akan menjadi scholar yang mumpuni, yang bisa menggunakan ilmunya baik dalam pekerjaan maupun dalam pengembangan keilmuan. Karena program studi ini di program jurusan strategic management ini dikembangkan memang adalah agar para kandidat kemudian bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat dan
bisa menggunakan ilmu strategi di dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga pembangunan ekonomi kita tidak hanya terpola dengan cara-cara berpikir yang bersifat datar, ya. Karena ilmu manajemen ini membaca perilaku dan menyusun strategi. Jadi saudara-saudara bisa mengembangkan, memberi kontribusi pada framework strategi yang bersifat komprehensif. Karena kita tidak bisa melihat hanya hubungan 1-2 variabel, tetapi di dalamnya ada elemen-elemen yang akan membentuk bagaimana variabel itu mencapai performance. Ya. Dengan demikian, kami berharap pada bagian kehidupan saudara selanjutnya, saudara akan mencapai sukses yang lebih baik, ya, lebih fokus, ya, dan tentu saja akan menjadi lebih bermanfaat, ya, baik bagi keluarga maupun bagi bangsa dan negara. Saya juga ucapkan selamat kepada keluarga saudara dan mengucapkan terima kasih atas dukungan program studi pada Profesor Irwan, ya, Profesor Safri, kemudian juga kepada teman-teman semua di sini, pembimbing maupun para penguji yang telah bersungguh-sungguh, ya, untuk memberikan pandangan-pandangannya kepada kopromotor saya, Dr. Setio Hari Wiyanto dan Dr. Lili Sudartio, yang menguji dalam keadaan hujan deras di Bogor hari ini. Luar biasa sekali, ya. Semoga sambungannya tetap baik. Kemudian juga kepada Ibu Sari Wahyuni PhD, Ibu Avanti Fontana, Dr. Muhammad Hamsal, dan Ibu Riani Rahmawati. Tak ketinggalan Saudara Rizal Edi Halim yang hari ini kebetulan berhalangan untuk hadir, ya. Namun kami ucapkan terima kasih atas pengujian saudara-saudara dan tentu saja juga kepada Ketua Sidang Profesor Nahrawi yang dengan penuh kesungguhan telah memimpin sidang yang istimewa ini bagi masa depan Saudara Apung. Kami juga ucapkan terima kasih kepada tim sekretariat dari program studi ilmu manajemen yang telah bersusah payah untuk mengorganisir pertemuan di hari-hari spesial ini, ya. Jadi lulus di hari-hari terakhir tentu saja membuat kesan tersendiri, ya. Semoga kita bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Renat. Terima kasih, Prof. Renat. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Apung Sumengkar untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan pastinya puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya lah saya bisa menyelesaikan program ini yang memang memakan waktu lebih banyak daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Prof. Renat dan juga Bu Lili, Pak Setio adalah saksi bagaimana memang atas bantuan Prof. Renat, Pak Setio dan Bu Lili saya bisa menyelesaikan program ini. Nah, mungkin sudah 7 tahun pengalaman perjalanan saya bersama para dosen dan juga teman-teman di program PPIM, perjalanan yang pastinya sangat menyenangkan dan banyak memberikan memori untuk saya secara pribadi dan profesional. Yang namanya perjalanan pasti ada awal dan ada akhir, dan mungkin kalau boleh saya izin sedikit untuk menceritakan sedikit ringkasan dari perjalanan saya selama 7 tahun ini. Memang perjalanan dimulai pada saat saya mendaftar. Waktu itu saya ingat sekali diinterview oleh Prof. Renat sendiri waktu itu. Dia mengingatkan kalau memang kalau diterima nanti saya harus berkomitmen untuk mengikuti program ini sepenuh hati sampai selesai. Yang saya buktikan hari ini, Prof, walaupun batas waktunya agak lama, tapi saya selesaikan alhamdulillah sampai selesai dengan sepenuh hati. Dan kemudian setelah mengikuti proses administrasi dan wawancara, saya kemudian akhirnya diterima, dan waktu itu ketemu dengan kurang lebih 10 orang teman sekelas saya yang alhamdulillah ada di sini juga, ada juga beberapa yang hadir secara offline di sini, dari Pak Andreas, kemudian teman-teman Pak Indra Utoyo, Dr. Fitria Astuti Firman, Dr. Wilsa Theodore, Ibu Mira Basuni, Dr. Sandra Mohtar, Dr. Chandra Dewi Payana, Dr. Jean Richard, Dr. Oki Ramadhania, dan juga Dr. Pedrian dan Dr. Hali Hanafiah. Mungkin satu hal yang saya mau sebutkan, we made it, gengs. Jadi hari ini saya salah satu yang paling terakhir dan mudah-mudahan besok Pak Andreas Pardianto bisa menjadi doktor yang ke-303. Nah, dan
setelah mengikuti masa-masa perkuliahan memang sangat menarik waktu itu teori-teori manajemen strategi yang disampaikan oleh Dr. Haris Turino sampai ke memang aplikasi teori inovasi dan manajemen perubahan yang diajarkan oleh Prof. Renat Kasali PhD. Banyak pengetahuan yang saya dapatkan di tahun pertama waktu itu dan akhirnya menjadi basis dari disertasi saya hari ini. Setelah selesai tahun pertama, kemudian kami diminta untuk menyiapkan proposal penelitian atau disertasi. Nah, jujur disinilah memang perjalanan berat dimulai karena sebelumnya mungkin kami terbiasa bekerja kolektif. Nah, kemudian kami diminta untuk mulai mandiri menyiapkan disertasi kami sendiri. Walaupun pada akhirnya tetap aja memang kami ada yang coba mengakali supaya tidak bekerja sendiri dengan mencari pembimbing disertasi yang mungkin sama. Contohnya seperti saya dan Bu Wilsa, sama-sama Prof. Renat, dan hari ini kami sama-sama mendapatkan kesempatan untuk promosi. Dan tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Prof. Renat, setelah saya mengajukan sidang proposal, memang waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk pindah ke pekerjaan baru yang memang saya harus menyesuaikan, dan pada akhirnya jadinya saya kurang fokus untuk menyelesaikan disertasi. Setelah ditegur oleh tadi diberikan surat cinta oleh Prof. Renat, sangat membekas waktu itu beliau bilang, daripada kamu buang-buang waktu saya dan juga biaya kamu gitu ya, lebih baik kamu keluar saja kalau memang tidak serius. Nah, ini menjadi teguran yang sangat keras buat saya waktu itu, dan akhirnya saya berusaha keras untuk benar-benar serius melakukan riset lapangan, dan akhirnya berhasil maju ke seminar hasil penelitian, dan alhamdulillah ada yang diterima tulisannya juga oleh salah satu jurnal internasional untuk dipublikasi, dan akhirnya hari ini saya bisa hadir di depan Bapak Ibu sebagai Doktor Manajemen Strategik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kampus cerita yang sangat banggakan. Dan ucapan terima kasih saya berikan tentunya kepada Prof. Renat Kasali PhD sebagai promotor, kemudian Dr. Setio Wianto dan juga Dr. Lili Sudartio, yang tanpa jasa mereka bertiga pastinya saya tidak akan ada di sini. Bagaimana memang mereka bertiga memberikan kepercayaan, kemudian kasih sayang, teguran, dan juga nasihat gitu ya. Bagaimana saya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang saya mulai 7 tahun yang lalu gitu. Dan selain itu juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan penguji saya, Ibu Sari Wahyuni PhD, Ibu Avanti Kuantana PhD, Dr. Muhammad Hamsal, Bu Riani Rahmawati PhD, Pak Dr. Rizal Edi Halim, karena memang telah memberikan banyak masukan dan input serta feedback untuk memperbaiki dan mempertajam disertasi saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua dosen PPIM yang pernah mengajarkan saya, serta kepada semua staf, terutama Ibu Devi Seputri, Ibu Banurati, Bapak Suherman, Pak Wisnu, Pak Mislan, Pak Basroil, Ibu Nur Sofa, Pak Robiton Fahmi, Ibu Anissa Ledi, dan juga almarhum Ibu Era Safarina yang sudah sangat banyak membantu saya dalam menjalani perjalanan ini. Selain itu juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua saya, ayah saya almarhum Dr. Yusuf Mansumangara yang sudah menjadi role terbesar dalam hidup saya. Dan jujur salah satu penyesalan terbesar saya dalam hidup mungkin saya tidak bisa menyelesaikan program ini tepat waktu pada saat beliau masih hidup. Itu mungkin salah satu penyelesaian yang saya punya saat ini. Dan tentunya tidak lupa ibu saya, Dr. Jubaidah, yang sudah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada saya untuk menyelesaikan program ini. Untuk istri saya, Iwina, dan juga anak-anak saya, Gavin dan juga Mika, terima kasih sudah mengerti gitu ya, kalau walaupun kadang-kadang saya tidak bisa mengajak mereka jalan-jalan pada saat libur dan akhir pekan karena memang saya harus menyelesaikan penulisan disertasi ini. Dan tentunya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang mendukung saya dalam menyelesaikan disertasi ini, terutama kepada Dr. Rozan Anwar, Ibu Enda Afif, Ibu Meike Malaon, Dr. Emil Alistianto Dardak, dan juga Dr. Ingrid Larasati Agustina yang sudah membantu banyak pada saat saya melakukan riset lapangan. Dan tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekelas saya tadi sudah disebutkan, dan mungkin akhir kata saya juga ucapkan di sini kepada teman-teman terima kasih, dan sekali lagi spiritnya adalah bagaimana kita bisa mengambil semua pengalaman dan juga knowledge yang kita miliki untuk memberikan kontribusi besar terhadap negara dan bangsa kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya,
Silakan saya kembalikan. Kebetulan sudah ada beberapa VVIP yang mungkin bisa diberikan kesempatan untuk berbicara. Dimulai dari Pak Rozan Anwar mungkin. Baik, Pak Apung, kami serahkan ke Prof. Narawi selaku Ketua mohon maaf. Sidang. Silakan. Kami persilakan Prof. Narawi. Baik. Hadirin yang saya hormati, Dr. Apung Sumengkar ini merupakan Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-302. Tapi ini dalam periode sekitar 25 tahun ya. Baik. Sekali lagi atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Apung beserta keluarga besarnya dan beserta seluruh koleganya di McKinsey. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan demikian sidang terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Baik, untuk acara selanjutnya kami mohon Bapak dan Ibu yang hadir untuk dapat membuka kamera untuk kami melakukan pengambilan gambar secara virtual. Kami persilakan Humas PPIM untuk memberikan aba-aba. Selamat siang Bapak dan Ibu. Silakan menyalakan kameranya dan tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum. Halaman berikutnya. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, dan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Meike Malaon selaku founder Daya 5 Family, lalu Bapak Dr. Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Apindo, dan Dr. Rozan Anwar, Mas Emil Dardak yang akan kami meminta waktunya untuk memberikan ucapan selamat. Dan terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu, dan kami persilakan Ketua Sidang dan Promotor untuk dapat meninggalkan room sidang promosi doktor ini. Untuk selanjutnya, sebelum sambutan kepada tamu VIP, kami persilakan untuk tim dosen penguji untuk memberikan ucapan selamat selama 30 detik. Yang pertama kami persilakan Bapak Dr. Setio Hariwijanto selaku Kopromotor 1 untuk memberikan ucapan selamat. Masih di mute Pak Setio, mohon maaf. Oke, Pak Apung. Ya Pak. Akhirnya, meskipun apa itu tertatih-tatih istilahnya. Jadi pada waktu sampai pada hampir hari terakhir Bapak udah finish gitu. Tadi selesai. Tadi selesai. Tugas Bapak sudah selesai. Tadi selamat sebagai dokter, dan mudah-mudahan ilmunya tetap akan bermanfaat lah untuk semua orang. Amin. Makasih. Ya, selamat. Ya, terima kasih Pak Apung. Terima kasih Pak Setio. Selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Lili Sudartio selaku Kopromotor 2 untuk memberikan ucapan selamat. Selamat ya, Dr. Apung Sumengkar ya. Ini luar biasa ya, katanya memang kata tadi Prof kabur dipanggil Kopassus ya, tapi finally sudah kita bisa akhiri juga ya. Tetapi pelajaran berharga ya. Padahal ini kapabilitasnya ini luar biasa sebenarnya kalau dikerjakan dari awal ya, Dr. Apung Sumengkar. Sekali lagi selamat ya. Ya, makasih Bu Lili. Nanti kita bikin buku Bu. Oke. Terima kasih Bu Lili. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Sari Wahyuni PhD untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih.
Mas Dr. Apung nih. Selamat ya, Mas Apung, akhirnya sampai pada tahap final Anda, mengikuti perjalanan Anda dari awal sampai akhir. Saya yakin Anda mempunyai kapasitas yang sangat mumpuni. Jadi ini tadi udah nggak ngilang lagi ya mestinya ya. Ilmu ngilangnya jangan untuk diving, untuk yang lainnya. Dan tadi katanya mau mengeluarkan buku. Jadi memang ini starting of your journey, the academicus ya, Apung ya, selalu mengembangkan ilmu dan menyebarkan ilmunya. Ya. Selamat. Makasih banyak Bu Sari. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Avanti Fontana PhD untuk memberikan ucapan selamat. Dr. Apung Sumengkar, Ya. Selamat berkarya dan tentunya selamat memfasilitasi jalannya model yang diusulkan secara dinamis. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Avanti. Sehat selalu. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Hamsal untuk memberikan ucapan selamat. Ya, Kuku, makan. Selamat Pak Dr. Apung Sumengkar dan keluarga. Pak Dr. Ya, saya mengikuti mulai dari awal jatuh bangun, ya cukup banyak tantangan, tapi akhirnya kalau sesuatu kita mulai harusnya kita akhiri. Dan hari ini, sore ini, Pak Apung menunjukkan komitmennya untuk mengakhiri disertasi ya. Jadi sekali lagi selamat, sukses, being humble, selalu humble dan selalu berkontribusi kepada alma mater, bangsa dan negara. Tadi saya mendengar akan membuat buku, itu salah satu wujud implementasi daripada kedoktoran yang diraih pada sore ini. Terima kasih. Lagi selamat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Riani Rahmawati PhD untuk memberikan ucapan selamat. Oke, Dr. Apung Sumengkar, selamat. Ibu. Ya, akhirnya berakhir juga nih dokternya, tapi awal dari journey yang lebih panjang begitu ya. Iya. Dan ini journey untuk memberikan manfaat kepada yang lebih banyak, terutama SMIs-nya jangan ditinggal ya, Pak Apung ya. Udah selesai neliti jangan ditinggal karena pastinya mereka juga menunggu sekali hasil dari penelitian Bapak untuk memajukan SMIs di Indonesia. Selamat Pak Apung. Iya, makasih banyak Bu Riri. Sama-sama Pak. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra selaku PLT Ketua Program Studi Ilmu Manajemen. Selamat Dr. Apung sudah sampai pada akhir perjalanan. Semoga sukses dalam karir dan baik sebagai praktisi maupun akademisi ke depan. Selamat juga untuk keluarga besar. Ya, makasih Pak Firman. Kami mohon waktunya untuk tamu undangan. Kami persilakan untuk Bapak Meike Malaon selaku founder Daya 5 Family. Apa masih ada Bapak? Mohon maaf, juga ada Pak Rozan Anwar. Untuk Bapak Meike. Baik, Ibu, saya mewakilkan Bapak Meike Malaon. Sebenarnya Ibu Meike Malaon. Oh, mohon maaf Bapak. Ini dengan Bapak Rozan Anwar ya. Akhirnya dari Daya 5 biarkan banyak, nanti biar dari saya aja. Terima kasih Pak Rozan. Rozan Anwar. Pertama-tama terima kasih buat Profesor Nuhrawi, Profesor Renal Kasali, dan semua bapak-bapak profesor yang mungkin saya kenal personally juga, seperti Pak Setio, ayahnya Rama ya. Dan demikian juga Irwan, which is my friend in IPB. Oke, Profesor Irwan. Tapi intisarinya yang pengen saya sampaikan hanyalah rasa syukur yang mendalam, terutama mengingat betapa bangganya Papa ya Bung, kalau Papa masih ada yang dan semangatnya mengatakan bahwa maju terus. So, kita doakan untuk almarhum Yosman. Rasa syukur yang mendalam. Juga tentunya di sini kita sama Mama, Ibu Zubaidah, dan juga istri Wina yang cantik, dan anak-anak Apung, Gavin, dan Mika.
saya juga bilang sama Profesor Renald bahwa karena masih di McKinsey makanya nggak lolos, Prof. Tapi semenjak jadi partner di Daya 5, Apung langsung lolos ujiannya. So, selamat ya, Pung. Jadi kami semua bersyukur atas nama Daya Karsa, Daya 5 Family. Mudah-mudahan ilmu yang Apung capai akan bermanfaat untuk perjuangan kita membantu Indonesia menjadi lebih baik. Tadi kan promotor dan penguji udah bilang jangan ditinggal UMKM, tapi sekarang kita punya tokoh UMKM in the making for Indonesia. And we love you very much, Pung, and very proud of you. Congratulations. Terima kasih untuk semua yang mendukung kelulusan Apung. Thank you. Makasih banyak, Daidan. Makasih banyak teman-teman Daya 5 juga. Terima kasih atas ucapannya dari Bapak Dr. Rozan Anwar. Kami persilakan untuk selanjutnya untuk Bapak Dr. Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Apindo untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Mbak Devi. Yang kami hormati Profesor Nahrawi, Ketua Sidang Promosi pada hari ini, Bu Sari Wahyuni PhD, selaku penguji bersama dengan Dr. Muhammad Hamsal, Ibu Riani Rahmawati PhD, dan Ibu Avanti Fontana PhD, dan tentunya promotor Bapak Profesor Renald Kasali PhD, dan kopromotor Dr. Setio Hariwianto, dan kopromotor Dr. Lili Sudaryanto. Dan juga hadir tadi Bapak Irwan Adi Eka Putra selaku PLT Ketua Program Ilmu Manajemen. Suatu hal yang sangat membahagiakan kita semua, khususnya untuk keluarga besar Mas Apung. Selamat Mas Apung. Terima kasih. Tentunya juga bagi keluarga besar Apindo, karena Mas Apung ini termasuk yang kita persiapkan untuk mendapatkan banyak penugasan terkait dengan ekonomi digital. Dan Mas Apung ini juga sangat luar biasa di dalam memberikan komitmennya untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi Indonesia. Dan kami juga sangat mengikuti perjalanan Mas Apung, di mana tahun lalu sempat kena COVID, dan kita juga berduka cita ayahanda wafat pada saat Mas Apung masih di Wisma Atlet, dan kita semua deg-degan, terutama saya, karena saya selalu mengingatkan Mas Apung hati-hati loh, menyelesaikan dokter ini bukan perkara yang mudah, artinya memang membutuhkan konsentrasi. Dan ya alhamdulillah hari ini kita sudah melihat langsung Mas Apung selesai, dan tentunya sama dengan Bapak Ibu penguji tadi, kiranya ilmu yang didapatkan khususnya penelitian tentang UKM tetap dapat diteruskan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Indonesia. Sekali lagi selamat Mas Apung dan juga untuk keluarga. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih Pak Haryadi. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Emil Dardak. Apa masih ada Bapak Emil untuk memberikan ucapan selamat? Silakan. Kepada Mas Bro Dr. Apung Sumengkar. Mas Bro, apa kabar? Selamat. Saya juga tentunya kita mendoakan almarhum Pak Yususman, tapi saya yakin dia confident bahwa anaknya yang satu ini pasti akan menyelesaikan PhD-nya, karena he's always been an executor, bukan konseptor. Jadi memang semua harus selesai, harus dituntaskan. Dan ya singkatnya saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Universitas Indonesia, karena saya kenal Mas Apung ini teman sejemputan waktu SD gitu ya. Dan saya lihat bagaimana jalannya pasti akan benar-benar digunakan untuk greater, bukan hanya untuk perusahaan yang di mana Mas Apung ini bekerja, tapi juga untuk masyarakat, punya kepedulian kepada masyarakat yang sangat tinggi, apalagi temanya adalah UKM. Dan yaitu ya tentunya insya Allah sebagai dokter yang membawa nama baik Alma Mater UI, saya yakin ini akan menjadi sebuah sumbangsi yang luar biasa bagi Indonesia, dan Jawa Timur khususnya menunggu kiprah dari Dr. Apung untuk bisa membawa go internasional UKM ya, di tengah era sekarang perusahaan semakin ramping, semakin lean. Mudah-mudahan UKM Indonesia juga bisa eksis di pasar internasional. Sukses untuk Dr. Apung dan untuk Universitas Indonesia, dan juga untuk Pak Rozan, selamat atas keberhasilan rekannya untuk menjadi dokter. Yes, makasih Mas Bro. Sukses selalu. Terima kasih Bapak Emil.
Dan terakhir kami persilakan perwakilan keluarga untuk memberikan ucapan selamat pada Dr. Apung Sumengkar. Mungkin Ibu dan Bapak atau keluarga inti istri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya yang sudah dan Anwar juga terima kasih sudah ya. Terima kasih sudah support saya. Alhamdulillah sampai detik saat ini saya bisa menyelesaikan hanya dengan jatuh bangun di saya pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Kami akan memberikan waktu 20 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Apung Sumengkar. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan audionya. Dan kami akan tutup ruang sidang ini secara otomatis dalam waktu 20 menit ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu, tim pembimbing dan penguji atas waktu yang sudah diberikan dan kami persilakan untuk meninggalkan ruangan ujian promosi ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat sore dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi Dr. Apung Sumengkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Prof. Darwin. Selamat ya, Apung. Ya, terima Selamat, kasih. Apung, senang ya sudah keluarga tuh. Putra putri, istri, udah senang ya. Selamat. Terima kasih Bapak. Ya, selamat Bapak Apung, selamat. Terima kasih Mae. Atas nama keluarga besar Yayasan Pesantren Madaniyah mengucapkan selamat buat Bapak Apung, semoga ilmunya semakin bermanfaat. Amin. Terima kasih. Kebetulan dari yayasan juga pada ikut Zoom meeting. Terima kasih Pak. Bagus. Selamat sehat. Ya, makasih. Pak Apung ini juga sebagai Ketua Yayasan Pesantren Madaniyah Sukabumi. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya Pak Apung ya. Terima kasih, selamat. Potensinya jangan disia-siakan. Iya. Prof. Renal aja kan mengakui awalnya baik gini-gini. Ya, sekali lagi Dr. Apung selamat ya. Ya, terima kasih untuk Bu Lili. keluarga dan semuanya. Terima kasih, sukses selalu ya. Salam sehat. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Apung. Waalaikumsalam. Ya, dengan ucapan alhamdulillah, selamat buat Pak Apung Sumengkar ini. Alhamdulillah saya dan kawan-kawan di Yayasan Tarbiyatul Al-Quran Imamuna Bandung mengucapkan selamat sekali lagi, selamat barakallahu fiik. Semoga ilmunya diberkahi dan bermanfaat buat masyarakat banyak. Amin, amin. Barakallahu fiikum. Selamat sekali lagi Pak Apung. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Apung. Ya, Mas. Mudah-mudahan hasil dalam ya Allah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan ya Allah. Ucapin Apung sukses dalam kehidupan, dalam karir. Mudah-mudahan jalannya lancar. Saya rasa cukup memang Mama udah gak kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Yayasan Madaniyah. Siapa yang mau ngasih selamat dari Yayasan Madaniyah? Silakan. Jaya Lida juga. Silakan. Ya, saya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat dan sukses nih atas gelar doktor yang diperoleh oleh Bapak Apung Sumengkar. Semoga ilmunya tambah bermanfaat, karirnya terus melesat. Amin. Ya, kami atas nama SMK Plus Manadia mengucapkan selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya.